Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Maka terus kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena dengan bersyukur kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh, itu adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu adalah satu jalan yang akan membuat kita merasa tenang, merasa nyaman tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita. Maka orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian dia bisa menjalani ujian tersebut. Mereka adalah orang-orang yang terus bersyukur, orang-orang yang terus bertakwa, kemudian menjaga dirinya dari semua yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu ta'ala, yaitu tentang jati diri wanita muslimah, yang mana ketika dia ingin mencari jati dirinya yang sesungguhnya, maka dia harus senantiasa dekat dengan Rabbnya, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan hanya memberikan loyalitas kepada Allah saja. Maka ini cara seorang kaum muslimat untuk mencari jati dirinya. Dia bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian hanya memberikan loyalitasnya kepada Allah. Masuknya di sini loyalitas adalah ketika ada suatu yang bertentangan dengan Allah, dengan orang-orang yang terdekat dengannya, maka dia mengarahkan semuanya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun itu adalah suaminya, walaupun itu adalah orang tuanya, walaupun itu adalah anaknya. Ketika ada suatu yang menyimpang antara perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan perintah orang-orang yang terdekat, maka dia harus memilih mencintai Allah Rabbul Alamin, kembali kepada Allah Jalla Jalaluh tanpa ada syarat. Maka ini pernah kita sebutkan, sebagaimana pernah terjadi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika ibunya memerintahkan Abu Hurairah untuk meninggalkan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam
untuk tidak bergaul lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meninggalkan duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah pun mengatakan kepada ibunya, "Wahai Ummah, wahai ibuku, seandainya engkau memiliki banyak nyawa, kemudian nyawa tersebut keluar satu persatu, maka sungguh aku tidak akan meninggalkan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam." Maka di sini beliau menyebutkan di antara buah kebanggaan wanita muslimah terhadap kepribadian Islamnya, maka dia hanya memberikan loyalitas kepada Allahu Jalla Jalaluhu saja dan bukan kepada yang selainnya. Meskipun orang itu adalah suaminya atau mungkin orang itu adalah orang tuanya, maka padahal kedua mereka itu adalah orang yang sangat dekat dengannya, tapi kita mendapati puncak dari loyalitas kaum muslimat hanyalah kepada Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita lihat puncak dari loyalitas tersebut. Ini terjadi kepada Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, Ramlah bin Abi Sufyan, yang mana Abu Sufyan adalah pemimpin Mekah, yaitu orang di kalangan orang-orang musyrik atau orang pertama di kalangan orang-orang musyrik. Kemudian Ummu Habibah adalah istri dan anak bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidillah bin Jas As-Sa'i As-Sadi, saudara Zainab Ummul Mukminin, bersama suaminya Ubaidillah Ramlan akhirnya memeluk Islam. Sedangkan Abu Sufyan sendiri masih dalam keadaan kafir. Maka apa yang terjadi? Lalu di samping suaminya dia hijrah ke Habasyah bersama orang-orang yang memeluk Islam pertama kalinya, serta meninggalkan bapaknya di Mekah yang marah dan murka atas perbuatan putrinya memeluk Islam, yang dia sendiri tidak dapat mencegah kehendak dari putrinya tersebut. Maka beliau menceritakan bagaimana Ummu Habibah di sini, yang mana dia masuk ke dalam agama Islam, yang mana dia harus meninggalkan orang tuanya, yang mana dia harus meninggalkan ibunya demi memeluk agama Islam, yang mana dia berharap dengan adanya dia di dalam agama Islam, dengan dia memeluk agama Islam, dia mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi lihatlah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kehidupan kaum muslimat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kesabaran ini tidak berjalan mulus. Maka dia telah dikejutkan oleh keluarga suaminya Ubaidillah dari masuk Islam dan masuk ke dalam agama Nasrani, yang merupakan agama orang-orang Habasyah. Dia berangkat bersama suaminya untuk hijrah ke Habasyah. Ternyata nyampe di Habasyah, suaminya mengikuti orang-orang Nasrani di sana. Kemudian dia meninggalkan orang tuanya di Mekah masih dalam keadaan musyrik. Maka ini adalah di antara loyalitas yang sangat murni dan sangat tinggi bagi kaum muslimat. Dia rela meninggalkan keluarganya, dia rela meninggalkan orang-orang yang dia cintai demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita katakan bahwasanya orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, orang-orang yang berusaha untuk menjadi wanita yang terbaik tidak akan lepas dari ujian Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Ankabut. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ketika dia sudah beriman, kemudian dia mengatakan saya beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu, kemudian mereka tidak akan diuji dengan keimanannya? Wallahi Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menguji sampai mana keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan setelah itu Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan kedudukan yang tinggi di depan manusia, di depan makhluk-makhluk Allah, yang mana dia akan diangkat derajatnya dan akan diberikan kedudukan yang sangat tinggi. Maka kita katakan di sini di antara ujian dari kaum wanita muslimah
yang dia penuh dengan kesabaran ini, di antaranya Ummu Habibah, maka perjalanannya tidak mulus jemaah. Dia dikejutkan dengan keluarga suaminya yang dia masuk ke dalam agama Nasrani yang merupakan agama-agama orang-orang Habasyah. Tidak sampai di situ disebutkan Ubaidillah berusaha mengeluarkan istrinya itu dan agama yang dipeluknya, tetapi ia menolak dan tetap berpegang teguh pada agamanya dan masih terus bersabar. Pada saat itu dia melahirkan anak perempuan bernama Habibah yang diberi gelar dirinya sehingga dipanggil Ummu Habibah, dan dia mengasingkan dirinya dengan pergaulan orang dan hampir binasa dalam kesedihan dan duka karena dia ditimpa oleh banyak cobaan dan kesusahan yang tidak kunjung henti, di mana dia dengan putrinya tinggal di negeri perantauan yang jauh dari suami bapaknya. Bapak dan putri suaminya adalah orang Nasrani, sedangkan neneknya adalah seorang musyrik yang sangat memusuhi Islam. Yang memaklumkan perang kepada nabinya atau mengumumkan perang kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang dipercayainya dan juga kepada agama yang dia imani. Maka ini di antara kisah keluarga dari Ummu Habibah. Dia berhijrah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Ternyata yang tersisa adalah dia dengan putrinya, yang putrinya dikatakan atau diberikan nama adalah Habibah, sehingga kunyahnya adalah Ummu Habibah. Maka penderitaannya terus datang, terus bersilih berganti, tapi dia senantiasa berusaha untuk sabar, berusaha untuk dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian tidak ada yang menyelamatkannya dari kebingungan, kesusahan dan kesedihan, melainkan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu memantau keadaan kaum muslimin yang hijrah pada hari itu atau saat itu. Maka selanjutnya disebutkan dia mulai bisa menghadapi permasalahan, kemudian memperbaiki keadaannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirimkan surat kepada An-Najasyi supaya menikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Karena di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW senantiasa melindungi kaum muslimin dan muslimat, yang dia senantiasa memegang teguh agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka terus dipantau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika melihat Ummu Habibah kesusahan, maka Nabi SAW mengirimkan kepada Raja Najasyi. Yang disebutkan Raja Najasyi itu adalah orang yang masuk Islam di Habasyah, sedangkan dari bawahan-bawahannya masih dalam kondisi Nasrani dia. Kemudian dia mengirimkan surat kepada Najasyi supaya menikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan, salah seorang wanita yang ikut berhijrah ke negerinya, seperti yang telah diuraikan oleh buku-buku sejarah, kemudian biografi, kemudian sirah, dan akhirnya Ummu Habibah binti Abi Sufyan menjadi Ummul Mukminin, yaitu ibunya kaum muslimin. Maka ini di antara kisah bahwasanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersunting Ummu Habibah sedangkan dia berada di Habasyah. Maka beliau mengirimkan surat kepada Raja Najasyi untuk menikahkan dia dengan Ummu Habibah. Kemudian hari-hari terus berjalan, dan saat pembebasan kota Mekah pun sudah semakin dekat. Tanda-tanda bahaya yang mengancam bangsa Quraisy pun mulai tampak ketika mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Lalu para pembesar mereka pun bermusyawarah dan mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah diam diri atas pelanggaran yang mereka lakukan itu, serta tidak akan pernah mau menerima pengkhianatan atas perjanjian itu. Lalu terdapat kesepakatan pendapat di antara mereka untuk mengutus seorang utusan di antara mereka ke Madinah, yang menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki gencatan senjata dan perpanjang masa. Dan yang menjadi utusan adalah Abu Sufyan bin Harb. Lalu Abu Sufyan pun mendatangi Madinah, kemudian merasa takut bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia pun teringat bahwasanya putrinya Ramlah berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Habibah. Lantas dia mencari jalan untuk menemuinya dan minta tolong menyampaikan maksud kedatangannya. Maka Ummul Mukminin Ramlah radhiyallahu taala anha terkejut dengan kedatangan bapaknya itu yang tidak pernah dilihatnya sejak dia hijrah ke Habasyah. Lalu dia tercengang dan bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat atau apa yang harus dia katakan. Maka Abu Sufyan pun mengetahui perasaan bingung yang dialami oleh putrinya tersebut ketika dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun memaafkan putrinya itu supaya dipersilakan duduk. Namun dia langsung masuk dan duduk sendiri di atas tikar. Melihat tindakan ayahnya, maka Ramlah langsung melompat dan menarik serta menggulung tikar tersebut. Karena ternyata tikar itu adalah tempat duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, maka tidak boleh seseorang itu ketika dia datang bertamu ke rumah saudaranya untuk duduk di tempat duduk suaminya atau di tempat yang memang itu biasa suaminya duduk di tempat tersebut. Maka ini di antara adab kaum muslimat, kalau kita ngundang saudari-saudari kita atau mungkin umat-umat yang lainnya datang ke rumah, maka enggak boleh kita membiarkan siapapun itu duduk di tempat duduk suami kita sampai itu diizinkan dan yang lainnya. Kemudian lantas Abu Sufyan pun mengatakan kepada putrinya, wahai putriku, aku tidak mengerti apa yang engkau lakukan itu karena lebih menghormati aku atau engkau lebih menghormati tikar itu. Lalu putrinya pun mengatakan kepada Abu Sufyan, karena ini adalah tikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau adalah orang yang masih musyrik atau seorang musyrik, dan aku tidak suka engkau duduk di atasnya. Ini loyalitas seorang sahabiat, dan dia adalah sekalian adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia sangat menjaga wibawa dari suaminya, yang dia menjaga kehormatan agama suaminya dan kemuliaan dari suaminya tersebut. Bahkan walaupun bapaknya dia yang datang, kemudian bahkan hendak duduk di tikarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha untuk memindahkan tikar tersebut supaya bapaknya tidak duduk di atas tikar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tikar tersebut. Kemudian Ramlah atau Ummu Habibah binti Abi Sufyan telah mengikhlaskan loyalitasnya hanya kepada Allah. Dia tidak merasa sedih atas kelakuan bejat suaminya yang menjual agamanya dengan dunia. Ini sebelumnya dia sudah menikah, kemudian suaminya ini bersama dia pergi ke Habasyah dalam kondisi hamil dia. Kemudian ternyata sampai ke Habasyah, suaminya ini murtad masuk ke dalam agama Nasrani. Kemudian diajaklah dia Ummu Habibah ini oleh suaminya, tetapi dia tidak mau. Karena dia sudah meyakini bahwasanya ini adalah agama yang selama ini yang dia inginkan, ini adalah keimanan yang selama ini dia harapkan. Akhirnya dia berlepas diri dari suaminya, kemudian dia melahirkan seorang putri, kemudian dia hidup bersama putrinya tersebut. Kemudian dia pun dipersunting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka kita katakan bahwasanya ini adalah di antara tanda loyalitas dari Ummu Habibah kepada Allah tabaraka wa taala, dan dia tidak merasa sedih atas kelakuan dari suaminya yang telah menjual agama dengan dunia dan tetap teguh berpegang teguh pada agamanya dan mau menanggung kesengsaraan, kesulitan, kesedihan dan penderitaan di negeri tempat berhijrah. Sedangkan ia sangat membutuhkan seorang suami yang dapat melindungi, merawat serta memberikan kasih sayang kepadanya serta mengurus anak perempuannya. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala pun memberikan anugerah kepadanya yang lebih atau yang sangat besar yang diharapkan oleh wanita pada zaman itu, dan memberikan pengganti yang lebih baik, yaitu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengangkat sebagai Ummul Mukminin. Dan pertemuan dengan bapaknya secara tiba-tiba setelah dia terpisah sekian lama tidak mengubah loyalitasnya kepada Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya.
di mana dia sempat menggulur tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak diduduki oleh orang kafir. Demikian itulah sikap wanita kaum muslimah yang dia selalu bangga dengan agamanya dan berpegang teguh pada akidahnya. Oleh karenanya tidak ada tempat dalam dirinya yang penuh dengan keimanan itu bagi atau loyalitas selain kepada Allahu tabaraka wa taala, Rasulnya dan agamanya. Maka kebanggaan wanita muslimah pada kepribadian yang ia imani memberikan kekuatan, memberikan dia keteguhan, kemudian memberikan dia ketegaran pada setiap saat dalam menghadapi berbagai ajakan menarik dan cobaan pahit, serta melindunginya dari ketergelinciran ke dalam kekufuran, memeliharanya dari arus kebatilan sekuat dan sedahsyat apapun arus tersebut. Maka kebanggaan itu juga telah menyalakan api keimanan dalam dirinya yang tidak akan pernah padam, seperti yang kita saksikan pada keteguhan istri Fir'aun dalam berpegang teguh pada agamanya, di mana dia menantang Fir'aun yang penuh dengan berbagai kenikmatan, hal-hal yang menarik dan juga ujian. Hal itu dilakukan tidak mempedulikan siksaan berat yang dilakukan suaminya, karena keteguhannya dalam memegang agamanya. Dia selalu mengumandangkan, ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum orang-orang yang zalim. Kemudian demikianlah ridha Allah tabaraka wa taala senantiasa berada di atas segala-galanya, dan menegakkan atau ilaul kalimatullah, yaitu menegakkan kalimat Allah, berada lebih awal daripada berbagai macam tujuan. Kemudian jalan Allah merupakan jalan yang paling lurus. Maka wanita muslimah yang benar-benar sadar akan agamanya tidak akan pernah lepas dari semuanya itu, dan itu tidak menambahkan bagi dirinya dalam melalui hari-harinya melainkan kebanggaan pada kepribadian muslimahnya serta keteguhannya berpegang pada manhaj agamanya yang tunggal, yaitu mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita mengambil faedah dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, yaitu Ramlan bin Abi Sufyan. Dia adalah seorang wanita yang memberikan loyalitasnya hanya kepada Allah tabaraka wa taala, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rela meninggalkan orang tua yang dia cintai dari lebih mementingkan agamanya daripada siapapun. Dia rela meninggalkan suaminya yang kufur demi Allah tabaraka wa taala, dan dia rela menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian, karena dia tahu tidaklah setelah ujian itu kecuali ada keberkahan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka kita kaum muslimat harus senantiasa memberikan loyalitas kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika ada perintah Allah tabaraka wa taala bertentangan dengan keluarga kita, ada yang menentang kita misalnya dari menegakkan menggunakan jilbab menutup aurat kita, maka jelas kita tetap senantiasa memilih Allah Jalla Jalaluh, karena Allah yang memberikan keberkahan semuanya, Allah yang memberikan kesehatan dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka kaum muslimat tetap wajib baginya untuk menegakkan dan menunaikan amal ma'ruf nahi munkar, yaitu wanita muslimah yang benar-benar sadar akan ajaran agamanya akan selalu membaca firman Allah tabaraka wa taala. Dan orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh mengerjakan perkara yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu diberikan rahmat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka ayat ini diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sejak 15 abad yang silam jemaah, sehingga dia menemukan dirinya berada di puncak setinggi pemikiran sosial dan berada dalam status sosial yang tinggi yang telah diketahui oleh wanita-wanita di berbagai umat, jenis dan warna kulit.
maka Islam telah mengakui kesempurnaan kemanusiaan wanita dan kemuliaan baginya. Bahwasanya wanita ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan dia setara dengan laki-laki, bahkan dia mungkin bisa lebih baik ketika dia terus menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita katakan Allah Jalla Jalaluhu menjadikan orang yang terbaik itu bukan orang yang memiliki harta yang banyak, bukan memiliki kedudukan yang tinggi, bukan dia adalah orang yang paling bagus rupanya, paling bagus tubuhnya, tetapi kata Allah Tabaraka wa Ta'ala orang-orang yang mulia di sisinya adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan cara untuk bertakwa adalah mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar. Walaupun mungkin kita tidak bisa menjadi da'iyah, tidak bisa duduk di majelis, tidak bisa duduk di mimbar, tidak bisa menyampaikan, tapi ada orang-orang yang di bawah kita yang kita bisa ajarkan agama Islam, yang kita bisa ajarkan dia untuk mendirikan sholat, yang bisa kita ajarkan dia untuk berpuasa, yang bisa kita ajarkan dia untuk menunaikan zakat, kemudian kita bisa mencegahnya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam firman Allah berikut ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan orang-orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka memerintahkan yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian terdapat pengangkatan wanita ke posisi memberikan hak untuk saling tolong menolong bergantian dengan orang laki-laki, kerjasama dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia sendiri dibebani juga tanggung jawab dan amanat setara dengan orang laki-laki, yang dengan tanggung jawab dan amanat tersebut keduanya diharapkan dapat membangun dunia serta beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan demikian kata beliau, Islam telah menyelamatkan wanita dari pengekoran secara mutlak. Maksudnya di sini Islam menyelamatkan wanita ini bukan hanya sekedar berpatokan sama laki-laki saja. Oh, dia harus kerjakan ini sesuai dengan perintah laki-laki, tidak. Tetapi boleh dia mengerjakan yang lainnya selama itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari amar ma'ruf. Ketika dia melihat kemungkaran, maka silakan dia ubah kemungkaran tersebut. Dia berusaha dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa dengan tangannya, maka silakan dengan lisannya. Tidak bisa dia dengan lisannya, maka silahkan dia ingkari dengan hatinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa fi qalbi, wa dzalika ad'aful iman." Maka itu adalah selemah-lemah imannya seorang ketika dia mengingkari kemungkaran yang terjadi di lingkungannya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, selain itu Islam telah mendeklarasikan persamaan dua jenis laki-laki dan wanita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam memperoleh kemuliaan, menyembahnya dan mendapatkan rahmatnya. Kemudian nas-nas yang membahas masalah itu sangat banyak sekali, baik itu dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pembentukan kepribadian wanita muslimah yang tinggi. Kemudian sejarah kita telah dipenuhi dengan wanita-wanita yang kekal, baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Mereka berusaha untuk mempertahankan kebenaran, kemudian merasa bertanggung jawab, menyatakan yang benar di hadapan Allah, serta tidak pernah merasa gentar terhadap cacian orang lain. Maka kita kembali sebutkan bahwasanya kaum muslimat ini harus terus senantiasa berusaha taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, ketika kita loyalitas kepada Allah Rabbul Alamin,
Ketika kita menjalankan perintah dari Allah Jalla Jalaluh, maka akan terus ada musibah, akan terus ada ujian yang menimpa kita jemaah. Baik dari orang-orang yang terdekat kita ataupun mungkin orang-orang yang jauh. Baik dalam kita mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar, maka tidak akan lepas dari ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa kita diuji oleh Allah Rabbul Alamin? Maka pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah itu sangat cinta kepada anda kaum muslimat, kepada kita ketika kita berpegang teguh dengan agama Allah, maka Allah akan menguji kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu, sesungguhnya Allah apabila dia mencintai sekelompok kaum, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menguji dia. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mendapatkan jati diri kaum muslimah yang sesungguhnya, kemudian dia senantiasa bersama dengan Rabbnya, maka hendaknya dia memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, supaya wanita muslimah mencapai tujuan ketaatan, kesolehannya, ketakwaan, dan kemudian kematangan yang tinggi. Maka dia harus banyak menghirup angin hidayah yang harus berasal dari kitabullah, bernaung di bawah naungannya, yang selalu rindang setiap saat, di mana dia selalu membaca namanya atau membaca Al-Quran, kemudian mengenyam ayat-ayat bayinah, kemudian membacanya dengan upaya mencermati, merenungi, kemudian memikirkan sehingga maknanya bisa terserap dalam akal dan perasaannya, sehingga hatinya mereguk cahayanya yang jernih serta menyinari jiwanya dan petunjuknya yang gemerlap. Nah, maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Maka ini di antara tugas orang kaum muslimat, dia terus senantiasa membaca Al-Quran, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, dan hanya sekadar membacanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi syafaat baginya kelak pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat akan membawa syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Maka juga jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran laksana utruja, yaitu sejenis limau, baunya wangi dan rasanya nikmat. Orang-orang yang tidak membaca Al-Quran laksana kurma, tidak punya bau sedangkan rasanya manis. Ini diperumpamakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Kalau ada orang yang mukmin yang dia senantiasa membaca Al-Quran, dia seperti jeruk jemaah, yang dia memiliki wangi kemudian nikmat rasanya. Adapun orang-orang yang mukmin kemudian dia jarang membaca Al-Quran, dia seperti kurma, tidak punya bau sedangkan rasanya manis. Adapun orang-orang yang dia tidak beriman, orang-orang munafik, kemudian orang-orang yang tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran, maka dia seperti Hanzalah, buah yang dia tidak memiliki bau tapi sangat pahit sekali rasanya. Maka apakah setelah ini wanita muslimah yang bertakwa dan sadar akan ajaran agama masih bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran? Maka kita katakan tidak. Maka terus kita membaca Al-Quran, karena ingat dia adalah mukjizat Nabi kita. Itu adalah tanda kebenaran dari agama Islam yang tidak akan pernah bisa dirubah oleh orang-orang di luar sana, karena Allah Jalla Jalaluhu senantiasa menjaga hal tersebut. Kemudian dia terus membaca Al-Quran walaupun mungkin dia memiliki tugas, yaitu sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai pengurus rumah tangga. Maka sempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran jemaah. Apalagi membaca Al-Quran itu adalah syafaat bagi kita kelak pada hari kiamat. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa akan memberikan keimanan yang mendalam kepada kita, kemudian memudahkan kita untuk menerima takdirnya dan
dan penuh ketulusan beribadah kepadanya, taat kepada semua perintah Allah tabaraka wa taala, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita dari larangannya, kemudian menerapkan dengan penuh kesadaran nilai-nilai ubudiyah. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan hal tersebut, kemudian bisa menjaga keluarga kita, bisa menjaga suami, bisa menjaga istrinya, bisa menjaga anak-anaknya, bisa menjaga orang-orang yang dia cintai, dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Dan semoga itu semua bisa kita lakukan, dan semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan semua urusan kita. Dan ingat, kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala adalah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala. Maka kaum muslimat, terus jaga diri Anda, kemudian kerjakan ketaatan kepada Allah, loyalitas hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika ada yang bertentangan dengan syariat Allah, maka pilihlah Allah. Jangan pilih akal kita, jangan pilih orang-orang yang terdekat dengan kita, tapi pilihlah Allah, karena Allah yang akan membuat mereka cinta kepada kita. Kemudian terus kerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun mungkin kita bukan ustadzah, kita bukan ustadz yang dia memiliki dalil, yang dia hafal dalil, yang dia hafal Al-Quran, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu terus berjalan. Apalagi ada keluarga yang berada di bawah kita, dan bahkan dia akan menjadi harta simpanan kita, jemaah. Maka jaga mereka, ajarkan mereka kebaikan, ingatkan mereka ketika mereka lupa, kemudian sampaikan inilah dari Allah tabaraka wa taala, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan semua urusan kita, kemudian menjauhkan diri kita dari semua bahaya, kemudian memberikan kita kenikmatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan, atau sebelumnya kalau ada pertanyaan maka silakan sebelum kita cukupkan. Nah, mungkin ada pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan, kalau pergi umrah apakah boleh tanpa mahram? Jelas nggak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perempuan itu untuk bersafar illa ma'adhi mahramin, kecuali dengan ada mahramnya. Kecuali dengan ada mahramnya. Terus bagaimana hajinya kalau dia, atau umrahnya kalau dia pergi berumrah tanpa mahram? Apakah umrahnya batal? Kita katakan tidak. Tidak ada pembatal, yaitu orang itu wajib berumrah dengan mahramnya. Kemudian kalau tidak dengan mahramnya maka hajinya atau umrahnya batal, maka enggak ada. Cuman itu di antara istitoah disebutkan oleh para ulama. Perempuan itu dia diwajibkan umrah atau haji dan umrah sekali seumur hidup. Kalau dia mampu, pertama syarat mampunya itu dia ada uang untuk ongkos ke sana. Kemudian badannya sehat, yang dia gunakan berjalan dari tempat tinggalnya sampai ke tempat umrah tersebut. Kemudian kalau dia perempuan ditambah satu, harus bersama dengan mahramnya. Kalau laki-laki dua itu saja. Dia ada harta, kemudian dia mampu berangkat. Kalau perempuan ditambahkan satu dengan mahramnya. Ini syarat wajibnya ya. Kalau dia memiliki uang banyak, dia sehat tapi nggak ada mahramnya, maka dia tidak ada kewajiban. Dia tidak ada kewajiban. Kalau dia tidak pergi, dia tidak berdosa. Kalau dia tidak pergi, maka dia tidak berdosa. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau dia ternyata pergi umrah tanpa ada mahram, maka dia mendapatkan dosa. Dia safar tanpa mahram, tetapi umrahnya tetap sah. Cuman bagaimana kiranya coba kita pergi beribadah kepada Allah, ingin mengharapkan pahala dari Allah, ternyata kemurkaan tetap kita dapatkan dari Allah tabaraka wa taala karena kita umrah tanpa adanya mahram. Maka usahakan sama mahram kaum muslimah untuk berangkat ke sana untuk safar. Kalau enggak anaknya laki-laki, maka silahkan dengan suaminya. Ustaz belum nikah, Ustaz cepat nikah dulu, nanti uang mahar pakai berangkat untuk umrah. Bulan madu di sana jemaah. Nah, Allah taala alam bisawab. Ada yang lain, Fadhil? Bagaimana cara?
Nah, bagaimana caranya bersikap kepada orang yang terus menyakiti kita? Bagaimana caranya, jemaah? Ada orang terus menyakiti kita, apa yang kita lakukan? Sabar, jemaah. Kemudian balaslah keburukan itu dengan kebaikan, jemaah. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita kerjakan, yang kita lakukan kepada mereka, mereka berubah. Kalau mereka enggak berubah, bismillah. Bismillah mana? Sabar, kemudian tinggalkan dia, cari yang lainnya. Maksudnya itu berteman dengan orang lain, atau mungkin bisa untuk memutus hubungan, silakan. Karena mungkin dia terus diganggu terus. Tapi sembari berdoa untuk kebaikan ke saudara kita tersebut. Kalau ada seorang orang yang terus berbuat buruk kepada kita, maka sempatkan diri kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka berubah. Mudah-mudahan mereka berubah. Dan ingat, setiap ada orang yang menzalimi kita, mereka itu lagi transfer pahala kepada kita, jemaah. Lagi transfer pahala. Maka kita ingatkan bagi orang-orang yang suka menyakiti perasaan orang lain, bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain, ingat Anda akan bangkrut suatu ketika. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bangkrut di dunia, engkau akan bangkrut di akhirat. Nabi SAW ketika lagi duduk dengan para sahabat, apa kata Nabi SAW? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut tersebut? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut yang dia buka usaha enggak dapat untung. Orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang buka usaha modalnya enggak balik sama sekali ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan itu yang aku maksud. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala berbuat baik kepada orang tuanya, tapi dia syatama hada wa akhadha mala hada wa daraba hada. Dia mencaci maki saudaranya, menyakiti saudaranya, berbuat zalim kepada saudaranya, yang mana nanti akan dipanggil orang-orang yang pernah dia sakiti. Kemudian akan diadili dia, diambil pahalanya ini untuk si fulan, diambil pahalanya ini untuk si fulana. Akhirnya ketika habis pahalanya semua, dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Maka jangan mudah berbuat zalim kepada kita. Kalau ada tetangga kita seperti itu, maka doakan dulu kebaikan, berusaha untuk jadi yang terbaik. Tetapi kalau dia terus berusaha, kemudian akan membuat kita tambah jauh dari Allah, atau mungkin akan membuat kita menjadi orang-orang yang buruk, maka tinggalkan tempat tersebut. Tinggalkan tempat tersebut, cari tempat untuk menyelamatkan keluarga dan keturunan kita, sehingga dia terus bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ada kadang-kadang tetangga itu yang luar biasa di tempat, dia selalu ganggu, dia bahkan macam-macam jemaah. Tidak bisa berubah, tidak bisa ini dan seterusnya. Maka tinggalkan tempat tersebut, cari tempat yang terbaik, dan hijrah itu sampai hari kiamat jemaah. Allahu Ta'ala alam bissawab. Ada yang lain, fadhal? Nah, berkorban itu boleh diniatkan untuk semua jemaah ya. Tapi sahibul kurbannya satu. Misalnya namanya Ummu Habibah. Tapi dia niatkan untuk semua keluarganya yang masih hidup, yang sudah meninggal juga boleh. Boleh dia sudah meninggal. Tapi yang jadi sahibul kurban adalah Ummu Habibahnya. Dia tidak boleh motong rambutnya, tidak boleh motong kukunya, tidak boleh motong bulu-bulu yang lainnya. Maka dia jaga sampai dia selesai menyembelih. Dan ini dalilnya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyembelih kibas yang sangat besar, yang bagus kibas tersebut, beliau injak punggungnya, kemudian beliau mengatakan bismillah wa ala Muhammad wa ala ummati, bismillah ala Muhammad wa ala ummatihi, yaitu untuk Muhammad dan untuk umatnya. Kita ini sudah disembelihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga dapat jemaah dari pahala yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan bismillah Muhammad wa li Muhammad wa li ali Muhammad, yaitu untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Diniatkan, tapi orang jelas yang dapat itu orang-orang yang muslim. Kalau orang kafir jelas dia tidak akan dapat dengan hal tersebut. Maka orang tua kita yang masih hidup, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, itu pun mendapatkannya. Seandainya, dan disebutkan oleh para ulama, kita tidak niatkan hal tersebut. Tidak niatkan hal tersebut, cuman kita saja yang berkorban jemaah. Apakah orang tua kita dapat? Iya, orang tua kita itu dah dapat.
Karena seorang anak itu adalah sebaik-baik usaha orang tua. Bahkan kita melakukan sholat, kemudian orang tua kita sudah meninggal dunia, dia dapat pahala sholat kita ya jemaah. Dia dapat pahala sholat kita karena kita adalah harta simpanan mereka. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza mata banu Adam in qataha amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmi yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Bukan hanya mendoakannya, tapi amalan-amalan yang dia kerjakan dari anak-anak soleh tersebut akan membawa kebahagiaan bagi orang tuanya yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Maka bentuklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, karena dia adalah harta simpanan kita kelak ketika berjumpa dengan Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam sawab. Ada yang lain? Nah, istri naik haji, mau naik haji, kadar suaminya meninggal. Nah, dia ke anak itu dulu. Kalau anaknya belum pernah haji, karena nanti akan beralih kepada haji badal. Haji badal itu orang yang membadalkan harus sudah pernah haji dia. Harus pernah haji. Kalau ternyata dia belum pernah haji, ya sudah atas nama dia, cuman pahalanya orang tuanya akan pasti dapat dia. Nanti kemudian kalau memang berangkat haji berikutnya, maka silahkan dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan li siapa gitu, diniatkan dia li abi, nah untuk meniatkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia dan yang lainnya. Nah, itu nanti haji badal. Makanya sekarang kan ada orang haji badal, yang ada orang lagi di Saudi sana, yang dia mungkin atau ustadz-ustadz misalnya yang di sana yang pernah haji. Kemudian kita telepon dia, kemudian mengatakan bisakah untuk membadalkan haji. Biasanya sekarang ada ininya, ada bayarannya. Kita bayar sekian supaya nanti dapat sertifikat dan yang lainnya. Maka yang menghajikan itu adalah ustadz yang di sana yang pernah haji, Tapi kalau ada orang yang nggak pernah haji, jangan suruh dia jadi badal jemaah. Jangan suruh dia jadi badal. Udah haji sekali setahun dia berangkat. Itu pun cuma sekali saja. Adapun kalau yang mau haji, yang mau umroh badal kan enak kan? Umroh badal kan enak. Dia bisa keluar ke dari tanah haram, dia kemudian mungkin dia ke Tanim misalnya, dia umroh selesai untuk dia. Ada orang mau badal umroh, maka dia keluar ke Tanim, kemudian dia niat untuk umroh untuk si fulan tersebut. Nanti kalau ada dia keluar lagi. Cuman yang disyariatkan sebenarnya oleh para ulama adalah sekali berangkat itu satu orang saja. Tapi ada yang membolehkan. Dia di sana ternyata dia bolak-balik selama atau 5 kali misalnya. Karena ternyata ada orang yang pengen dibadalin 5 orang. Bayar sekian juta misalnya. Kalau nggak salah tarifnya Anda lihat tuh, kalau untuk umroh itu 2,5 juta. Kalau untuk haji itu 30. Ya ada mungkin apa yang dia dapatkan di sana. Nah, itu dia. Maka nanti ustadz ini akan keluar dari tanah haram ke Tanim itu, kemudian dia pakai baju ihram, kemudian dia berangkat, dia tawaf, kemudian selesai dia menggundul. Kalau memang masih ada rambutnya, kalau enggak ya sudah sebagai syarat aja. Kemudian nanti dia keluar lagi, kemudian dia niat umroh untuk orang yang kedua dan seterusnya. Nah, itu namanya badal haji atau badal umroh. Cuman orang yang dia harus pernah haji baru dia niatkan kepada orang tuanya. Kalau belum maka dia yang haji dulu. Mungkin nanti tahun depan kalau berangkat lagi dia niatkan untuk bapaknya. Tapi jelas tetap bapaknya itu dapat pahala karena anaknya yang pergi berhaji. Cuman ya itu enggak dapat label Pak Haji dia. Nah, Allah Ta'ala alam besar. Ada yang lain? Fadhal. Ya ada? Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, kemudian memudahkan urusan kita, memudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah atau amalan-amalan soleh, sehingga kita menjadi orang-orang pilihan yang akan dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala masuk ke dalam rahmat
surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.